guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya guys. Kali ini aku dan teman-teman aku mau kasih tutorial ke kalian atau step by step tentang matematika ekonomi. Wah, dari dengernya aja matematika pasti sulit, tapi nggak begitu loh. Jadi kita di sini untuk membantu kalian yang bagaimana cara menyelesaikan sebuah matematika dengan cara yang enggak. Nah, untuk kalian aku harap jangan di skip. Pokoknya jangan di skip, karena kalau misalnya kalian di skip, nanti kalian akan ketinggalan satu rumus saja yang akan mengakibatkan fatal dalam mengerjakan hal matematika ini. Nah, untuk itu, sebelum kalian tahu tutorialnya atau step by stepnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ya. Nah teman-teman, sebelum aku dan teman-teman lanjut ke tutorialnya, ke step by stepnya yang menjelaskan tentang matematika ekonomi yang judulnya Matematika Ekonomi Baris dan Deret Aritmatika. Sebelum itu kita memperkenalkan diri dulu ya, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah sebelum itu kita perkenalkan diri masing-masing dulu ya teman-teman. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri ya. Nama aku Feby Rianti. Aku dari mahasiswa Politeknik Piksi Input Serang dan Prodi Sekretaris. Nah di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian. Nama Marsanah dari Prodi Sekretaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari deret aritmatika. Perkenalkan, nama saya Siti Sohara. Saya mahasiswa dari Politeknik Piksi Input Serang. Saya Prodi Sekretaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus baris dan deret aritmatika. Perkenalkan, nama saya Nurul Astuti, mahasiswa Politeknik Piksi Input Serang, Prodi Sekretaris. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara baris dan deret aritmatika serta unsurnya. Perkenalkan, nama saya Sahatul Abadia, Prodi Sekretaris. Saya di sini akan menjelaskan contoh soal barisan dan deret aritmatika. Oke teman-teman, pokoknya kalian jangan di skip ya. Ini materinya penting banget untuk kalian yang suka anggap matematika itu susah. Tapi kali ini aku dan teman-teman bakal ngasih tahu semuanya tipsnya. Jadi kalian jangan di skip, simak baik-baik. Oke teman-teman? Nah teman-teman, kali ini aku mau ngejelasin tentang pengertian baris dan deret dari aritmatika. Kita perhatiin dulu dari pengertian satu sama lainnya. Pengertian dari baris atau seperti barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Jadi misalkan kita sebutnya dengan suku ke N. Nah seperti ini. Jadi kita melambangkannya dengan U dan N, tutup kurung. N ini bisa melambangkan juga, kita menggunakannya N kecil ya, karena ini dalam deret aritmatika bisa dibilang susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Nah, ini baru pengertian dari baris. Kali ini kita membahas tentang pengertian deret. Sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Marsanah dari Prodi Sekretaris. Di sini kita membahas tentang pengertian deret. Langsung saja. Deret dalam bahasa Latin sering disebut dengan series dan dilambangkan dengan memakai simbol SN. Pengertian dari deret ini adalah jumlah dari semua suku dari suatu barisan.
Oke, jadi pengertian deret di sini adalah jumlah dari semua suku dari suatu barisan. Dan deret ini jika barisan bilangan dinyatakan dengan U1, U2, U3, U4 dan seterusnya hingga UN min 1, maka deret bilangan tersebut dapat dinyatakan atau ditulis dengan U1 plus U2 plus U3 plus U4 sampai dengan seterusnya hingga UN min 1 plus UN. Jadi di sini adalah deret bilangan tersebut dapat dinyatakan atau dituliskan dengan U1 plus U2 plus U3 plus U4 sampai dengan seterusnya UN min 1 plus UN. U di sini yaitu suku. Dan di sini juga terdapat jenis-jenis deret. Di sini terdapat jenis-jenis barisan dan deret. Yang pertama, ada aritmatika atau bisa disebut dengan perhitungan atau hitung. Dan kedua, ada geometrika. Bisa disebut dengan ukur. Saya akan ngasih tahu kalian tentang rumus barisan dan deret aritmatika. Jadi antara barisan dan deret itu beda ya. Jadi barisan punya satu rumus dan deret juga mempunyai rumus. Jadi antara barisan dan deret rumusnya beda-beda. Oke, langsung. Jadi barisan itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung n kecil dikurangi 1 dalam tutup dan dikali B. Ini adalah rumus barisan. Agar kalian tidak bingung, UN itu apa sih, A itu apa, N itu apa, dan B itu apa, baik, saya akan kasih keterangannya. Jadi UN itu adalah suku ke N, dan A itu adalah suku pertama. A juga bisa disebut dengan U1, yaitu suku pertama, dan B yaitu adalah beda atau bisa disebut juga dengan selisih. Di selisih ini kita mempunyai rumus, yaitu kalau misal kalian ingin mencari selisih, nanti kalian menggunakan rumusnya, yaitu UN dikurangi UN kurangi 1. Dan untuk rumus deret yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN tutup kurung, atau juga bisa menggunakan rumus yang satunya, yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung dan dikalikan dengan B. Dan keterangannya, biar kalian tidak bingung, SN itu adalah jumlah N suku pertama.
jumlah N suku pertama. Jadi ada lagi yaitu hubungan antara baris dan deret, itu ada rumusnya juga, yaitu rumusnya UN sama dengan SN dikurangi SN dikurangi 1. Itu rumusnya. Baik teman-teman, selanjutnya perbedaan antara aku dan kamu. Oke, antara baris dan deret aritmatika. Oke, dari kata baris dan deret pun sudah terlihat bedanya. Lanjut, jadi baris itu ditandakan dengan tanda koma. Contohnya seperti ini. Contoh 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk deret itu ditandakan dengan tanda plus. Tanda plus ya teman-teman. Kenapa pakai tanda plus? Ini karena menunjukkan jumlah. Contohnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi, untuk deret itu dilambangkan dengan tanda plus karena menunjukkan jumlah. Jadi sudah terlihat ya teman-teman, perbedaan antara baris dan deret itu terlihat dari tandanya. Kalau baris, koma, kalau misalnya deret itu jumlah. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, sekarang lanjut ke unsur baris dan deret aritmatika. Ada yang namanya, oke, kita tandain seperti ini. Ada yang namanya suku pertama. Oke, suku pertama. Nah, suku pertama ini dilambangkan dengan huruf A. Oke, dengan huruf A. Ada juga predikat kedua. Oke, predikat kedua ya teman-teman. Kedua. Ini dilambangkan dengan huruf B. Kenapa dilambangkan huruf B? Karena ini artinya perbedaan. Maksudnya beda, yang artinya selisih. Jadi kita lihat untuk yang suku pertama dilambangkan dengan huruf A. Contohnya seperti ini, masih sama dengan ya. Ini seperti ini. Suku pertama kita lihat. Ini suku pertama 1. Ini yang disebut suku pertama. Jadi ditulislah 1. Nah, ini predikat kedua, ini dilambangkan dengan huruf B, beda, yang artinya selisih. Mudah banget, kita lihat aja. Ini 1 ke 3 selisihnya berapa? Tentu selisihnya 2. Jadi tulis 2. Baik, pengertian baris dan deret aritmatika, perbedaan baris dan aritmatika, serta rumusnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekarang contoh soalnya ya. Ini aritmatika 2,1, 4,7, sampai 70. Tentukan banyaknya suku tersebut. Diketahui min 2, 1, 4, 7, sampai seterusnya 70. A sama dengan A itu suku pertama ya. Suku pertamanya yaitu min 2 dan U2 sama dengan suku selanjutnya yaitu 1. Selanjutnya beda ya, B sama dengan, ini udah dijelasin sama teman saya, U2 dikurangi U1 sama dengan 1 dikurangi dalam kurung min 2 dalam kurung sama dengan min ketemu min jadi plus ya, jadi 1 tambah 2 yaitu 3. Nah, untuk UN suku ke N diketahui yaitu 70. Nah, yang ditanya itu banyaknya suku dalam kurung N. Di banyaknya suku itu N ya yang kita cari. Jawab UN sama dengan
suku pertama ditambah dalam kurung N kurangi 1 sama kurung B. Karena UN-nya sudah diketemukan, yaitu 70 sama dengan min 2 ditambah dalam kurung N kurangi 1 dalam kurung 3 UN lagi, yaitu 70 sama dengan min 2 min 2 ditambah min 1, yaitu plus min 3, jadinya 3N dikurangin 2 tambah 3 menjadi 5. 3N, jadi yang awalnya di kanan 3N kita masukkan ke kiri, 3N sama dengan 70. Karena awalnya min, awalnya ke kiri jadi pindah ke kanan, jadi plus ya, plus 5. 3N sama dengan 75. Nah, jadi banyaknya suku 3N sama dengan 75, artinya N sama dengan 25. Karena kenapa 25? Karena 75 dibagi 3 jadinya 25. Maaf ya berisik karena ada di kampus. Oke, makasih. Nah teman-teman, gimana tutorialnya? Gampang banget kan? Sekarang kalian tidak perlu lagi ribet-ribet atau pusing tentang rumus deret aritmatika. Nah, kali ini kita cukup sekian dulu ya tutorialnya dari kita. Nanti kalau misalkan ada tutorialnya lagi, kita akan posting video lagi di YouTube ini. Nah, terima kasih yang udah dukung. Assalamualaikum.